Kudus, Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Mari kita berdoa. Hari ini kami mau merenungkan tentang karakter sifat-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang menguduskan. Kiranya Engkau berfirman kepada setiap kami melalui lidah bibir hamba-Mu, sehingga setiap kami tanpa terkecuali boleh disegarkan, dikoreksi, dipimpin, dibimbing dalam kebenaran, karena kami adalah milik-Mu. Berfirmanlah kepada setiap pribadi jemaat-Mu pada saat ini. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kita memasuki bulan Juli, sudah lewat 6 bulan pertama, kita masuki minggu yang pertama di bulan yang ke-7. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang penting, ya tentunya yang lain juga penting, tapi ini bagian yang termasuk yang sangat penting ketika kita memahami dan beribadah kepada Tuhan. Tema hari ini saya beri judul Allah yang menguduskan, Allah yang menguduskan. Saudara, kalau kita memperhatikan kata kudus di dalam bahasa Ibrani disebut dengan kados, bahasa Yunani disebut dengan hagios. Dua-dua kata Ibrani maupun Yunani yang ditulis di dalam Alkitab menunjuk, memberikan arti bahwa kudus artinya to be separated, dipisahkan. Jadi ketika kita merenungkan tentang kekudusan Allah, berarti Allah sedang memisahkan dari dirinya apa yang tidak suci, segala sesuatu yang tidak suci. Segala sesuatu yang kotor, yang tidak berkenan dipisahkan oleh Allah. Persis seperti orang yang memisahkan emas dari kotoran-kotoran yang lain. Maka seorang yang melakukan pemurnian terhadap emas akan membakar sehingga api itu akan memunculkan mana yang emas, mana yang bukan emas. Mana logam yang mulia, yang emas, mana yang bukan. Maka dipisahkan. Itulah pengertian daripada kata kudus. Maka kalau kita merenungkan bagian ini di awal saya mau mengajak saudara memikirkan, mungkinkah kita menjadi umat milik Tuhan yang suci, yang kudus di dalam dunia ini. Ada orang bilang, Pak, saya kan masih bisa jatuh dalam dosa. Berarti saya tidak kudus, berarti saya tidak suci. Saya jatuh dalam dosa. Apakah saya masih bisa datang seperti tadi pujian yang disampaikan oleh Pak Yakub, nearer, still nearer to God. Semakin dekat dan merasa nyaman dekat dengan Tuhan. Sementara Tuhan kalau ada yang kotor dia pisahkan. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang kudus. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan dengan segala dosa yang tidak kudus, yang kotor, yang najis, maka saudara tidak akan bisa mendekat kepada Tuhan. Ini persoalan di dalam pemahaman kita, bagaimana ya saya nggak mungkin kudus 100% suci. Tetapi Allah itu kudus dan dia pisahkan. Seperti kata kados dan kata hagios tadi, bahwa to be separated Allah mau tidak mau, suka tidak suka. Karena naturnya, karakternya memang kudus, dia akan memisahkan segala sesuatu termasuk manusia yang tidak kudus. Maka Agustinus berkata kita hidup di dalam ketegangan di dalam dunia. Antara kita masih bisa jatuh di dalam dosa ketika hidup dalam dunia ini, tentunya seperti Rasul Yohanes katakan, orang yang sudah menjadi milik Tuhan tidak mungkin dia sengaja berbuat dosa. Kenapa kamu jatuh? Saya sengaja jatuh, Pak. Mungkin enggak saudara ketemu orang, saya tadi jatuh, kenapa? Saya memang sengaja jatuh. Maksud kamu? Pasti kita kalau jatuh tidak sengaja jatuh, makanya disebut saya terjatuh. Kalau terjatuh itu kata awalan berarti tidak sengaja jatuh. Kalau kita sengaja jatuh pasti ada modus. Maksudnya apa nih? Supaya ditopang
oleh orang yang mungkin kita pikir dia bisa menolong kita atau cari perhatian. Nah, kita bisa jatuh, tapi kita tidak sengaja jatuh. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi jangan sengaja berbuat dosa. Kalau saudara sengaja berbuat dosa, berarti saudara belum menjadi milik Tuhan yang kudus. Tapi ketika kita sudah berusaha berjuang, Tuhan, aku sudah baca firman, aku sudah berdoa, aku belajar hidup suci, belajar hidup kudus, tapi aku terjatuh di dalam dosa itu. Maka tidak ada cara lain ketika kita kembali datang near to God. Karena Allah tidak membuang umatnya. Kalau saudara dan saya milik Tuhan, Tuhan tidak akan membuang saudara dan saya. Maka kapan kita mungkin tidak lagi jatuh dalam dosa? Kapan saudara? Bukan di dunia ini. Tetapi di dalam kekekalan ketika saudara dan saya menikmati Allah, benar-benar tidak ada lagi batasan. Maka dikatakan tidak perlu lagi cahaya matahari, tidak perlu lagi cahaya lampu. Kenapa? Karena Allah sendiri, sang terang, tinggal bersama saudara, tinggal bersama saya. Aduh, saya rindu sekali. Nggak tahu saudara, rindukah kita tinggal bersama dengan sang terang? Apakah kita bisa menikmati sukacita kalau orang-orang yang kita kasihi tidak ada bersama kita di dalam kekekalan? Apakah itu menjadi kendala, Pak? Orang tua saya, ini, si itu, kekasih saya, suami saya, istri saya, anak, cucu, menantu. Dia tidak bersama dengan saya, dengan Tuhan di dalam kekekalan. Apakah saya bisa menikmati sukacita yang kekal? Itu pertanyaan dari banyak orang ketika merenungkan bagaimana kalau ada orang yang dekat dengan saya tidak bersama saya menikmati kekudusan Allah di dalam kekekalan. Sekali lagi saudara, keselamatan itu benar-benar sifatnya personal, bersifat pribadi. Kita tidak bisa masuk sorga dengan cara borongan seperti kita beli duren. Pak, beli duren 1 pikul, semua borongan berapa? Bangun rumah, borongan, satuan, nggak mau, saya maunya borongan. Pokoknya saya punya uang 1 miliar, habis 1 miliar, udah nggak pakai lebih, nggak pakai kurang. Berapa? Borongannya bisa nggak 1 miliar? Ini borongan. Tapi masuk sorga, bisa borongan? Halo Bapak Ibu Saudara, nggak bisa. Urusan interpersonal relationship kita dengan Tuhan, apakah kita boleh hidup di dalam kekudusan dengan Tuhan? Kita maunya seperti Yosua tentunya, aku dan seisi rumahku. Tapi nggak bisa dipungkiri, ada orang-orang seperti Nabal dengan Abigail. Abigailnya penuh hikmat, tapi Nabal gimana suaminya? Bebal. Ada orang seperti Hofni dan Pinehas. Ada orang-orang seperti anak Imam Harun. Ada orang seperti anak daripada Nabi Samuel. Papanya anti korupsi, tapi anaknya menerima korupsi. Jadi bapak anak generasi 1, generasi kedua, generasi 3. Kita sih maunya sama Pak, tapi kenyataannya beda-beda. Udah dididik dalam kebenaran, udah diajar, tapi tetap tidak bisa. Maka sukacita terbesar saudara dan saya adalah ketika kita ada di dalam kekekalan, menikmati kekudusannya Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan. Bukan berarti saya tidak mengutamakan di sini loh, sekarang, enggak. Saudara dan saya terus berjuang, ingatkan diri sendiri, ingatkan anak, istri, menantu, cucu, keponakan, ipar, semua jemaat tetangga, mari kita hidup dalam kekudusan. Karena satu hari kita akan menikmati Allah yang kudus itu memisahkan dan kita sungguh-sungguh bersukacita. Termasuk tadi, ketika ada orang-orang yang sudah dikasih anugerah, begitu banyak anugerah, sarana, tapi dia memilih untuk tidak mau dengan Tuhan, itu pun tidak akan mengganggu sukacita saya. Itu pun tidak akan mengganggu sukacita saudara. Kok bisa Pak? Ya bisa. Karena kita di dalam kesempurnaan. Kita tidak lagi melakukan dan mengalami kelemahan-kelemahan. Hari ini saya mau sampaikan dari Keluaran 31, lalu melihat beberapa bagian yang lain. Lalu bagaimana cara Tuhan memisahkan saudara, menguduskan kita. Istilah menguduskan saya senang memakai kata memisahkan.
memisahkan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tadi antara logam mulia yang benar-benar murni dengan yang bukan logam mulia. Mari kita baca Keluaran 31 ayat 13 sampai 14. Saya sudah tuliskan di depan. Saudara yang masih bisa membaca, kita karena tulisannya agak kecil, mari kita baca bersama-sama. Keluaran 31 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Keras sekali peringatan Tuhan. Aku pisahkan 1 hari dari 7 hari, supaya aku memisahkan kamu dari kumpulanmu, dari kegiatanmu. Sekarang kegiatanmu pada hari yang ke-7, hari Sabat, hari perhentian itu adalah kamu jumpa dengan aku face to face. Seperti kita hari ini di hari Minggu. Imamat 20 ayat 26 kembali menggemakan bagian kekudusan daripada umat Tuhan. Mari kita baca kembali Imamat 20 ayat 26. 1, 2, 3. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Supaya apa? Supaya kamu menjadi milik Tuhan. Supaya saudara dan saya, supaya Israel menjadi milik Tuhan, maka Tuhan kuduskan, Tuhan pisahkan. Tepat sekali. Kata kudus artinya kados, artinya hagios, artinya memisahkan. Kita dipisahkan. Saudara senang gak dipisahkan? Sebagian saudara bilang gak suka Pak. Kita maunya terus kumpul. Betul? Makan gak makan, yang penting kumpul. Mau dari Papua sampai ke sini sama. Semua maunya kumpul. Budaya daripada Indonesia pokoknya mangan orang mangan, makan gak makan, yang penting kita kumpul. Karena kumpulan persekutuan itu dipandang sebagai sesuatu yang paling indah menurut konsep dunia. Tetapi Alkitab memberikan konsep pemikiran yang berbeda. Maka kita akan sangat sulit ketika memikirkan bagaimana ya Tuhan yang penuh kasih itu kok dengan tegas mengatakan aku pisahkan 1 hari, aku pisahkan juga kamu supaya kamu ada waktu, ada tempat berbeda dengan bangsa-bangsa yang bukan milikku, kata Tuhan. Saudara, Matius 13 ayat 49 sampai 50, kasih, God is love, Allah adalah kasih dari dulu kekekalan sampai nanti kita ketemu Tuhan di sorga. Dia adalah Allah yang kasih. God is love. Ketika saya memahami God is love, kasih, apa sih kasih? Tadi kita selalu pikir kasih menyatukan, kasih selalu berkumpul. Ternyata berbeda. Coba baca sama-sama dengan saya. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang bagaimana? Memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Apa ini maksudnya? Ini kan neraka. Neraka memang secara simbolis dikatakan tempat api yang begitu panas, tapi di samping itu juga ada kegelapan yang paling gelap. Pusing kita. Kalau ada api, ya mestinya kan terang. Kenapa dikatakan neraka juga kegelapan yang paling gelap? Saudara pernah pergi ke Goa Pindul yang di daerah Jawa Tengah? Itu udah masuk ke sana gelap. Cari yang benar-benar nggak ada cahaya, mengerikan saudara, mengerikan. Kita nggak bisa ngelihat gitu, benar-benar nggak ada cahaya, benar-benar gelap. Neraka digambarkan kegelapan yang paling gelap. Udah paling gelap, lebih gelap lagi.
paling gelap dari kegelapan yang saudara pernah dan saya alami. Maka orang-orang di dalam neraka dikatakan keterpisahan dengan Allah membuat penderitaan itu luar biasa. Sekali lagi, keterpisahan, pemisahan dengan Tuhan, orang akan mengalami keadaan yang sangat mengerikan. Itulah digambarkan dengan neraka. Saudara baru kena lilin api sedikit aja udah kepanasan. Kalau saudara ada api, terus saudara ambil itu api, terus main-main sama api. Saya nggak berasa apa-apa Pak sama api. Ada bara, ada arang, saudara ambil, main-main sama arang. Artinya apa saudara? Artinya syaraf, sistem syaraf tubuh kita sudah rusak. Mungkin nggak terjadi? Mungkin. Buat orang-orang yang kena penyakit kusta. Orang kena lepra, kena kusta, sistem syarafnya rusak. Jadi ada seorang Paul Brand, dokter di India, saya pernah sampaikan ini dari bukunya Philip Yancey. Ketika dia lihat, kenapa ya, aku udah operasi, udah beresin, disambung-sambungin. Kok dia putus lagi jarinya, tangannya. Oh karena dia main api. Oh karena dia buka gembok, udah karatan, gak bisa, dia paksa tangannya sampai rusak. Si dokter Paul Brand lihat, itu kamu kok gak rasa apa-apa? Kenapa saudara? Syarafnya sudah mati. Maka kalau kita dipisahkan oleh Tuhan, lalu kita dengar firman Tuhan, lalu kita, itu khotbah kok nyinggung-nyinggung saya ya. Saudara mesti bersyukur. 2 minggu yang lalu saya beribadah di tempat lain, karena tidak ada di tempat ini, sedang cuti pelayanan. Saya dengar firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan, dan saya dapat banyak berkat dan koreksi. Saudara setiap kali bergereja, beribadah, datang kepada Tuhan, maka kalau ada kotoran tadi, Tuhan pisahkan kotoran. Tadi seperti logam mulia, emas. Yang kotor mana Tuhan? Maka tiap minggu saudara dan saya semakin hari semakin suci, semakin murni. Saya waktu renungkan bagian ini teringat dengan seorang yang namanya Yudas Iskariot. Yohanes 13 ayat 31, saya mau menjelaskan pada saudara bagian ini. Kenapa pemisahan sangat amat penting, karena itu karakternya Tuhan. Yohanes 13 ayat 31. Nah ini tulisan agak besar, saudara bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yudas pergi, Yesus berkata, sekarang anak manusia diagungkan dan Allah diagungkan. Maksudnya apa? Kenapa Rasul Yohanes perlu menulis sesudah Yudas pergi? Nanti saudara baca pasal 14, 15, 16, 17. Tuhan Yesus mulai dengan murid-muridnya tanpa Yudas. Yudas sudah disingkirkan dari 12 rasul, sekarang ada 11. Dia mulai cerita paling dalam, termasuk doa Yesus dalam Yohanes pasal 17. Apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan? Dia tulis semua setelah Yudas tidak bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain. Kenapa saudara? Itu pada waktu peristiwa perjamuan, nanti saudara baca. Ketika perjamuan Tuhan, Yesus kasih roti, Yudas terima, apa yang terjadi? Apakah dia duduk? Enggak. Yohanes katakan ketika Yudas terima roti itu, dia pergi kemana? Keluar. Ngapain? Meninggalkan perjamuan kudus. Kumpulan orang-orang murid-murid yang bersama Yesus. Saya waktu renungkan bagian ini saudara. Sinkron, relate, berkaitan dengan Allah yang menguduskan. Karena Allah yang menguduskan, Allah yang memisahkan. Ketika dia tahu bahwa Yudas tidak ada di dalam 12 rasul ini, karena Yudas akan mengkhianati, dia akan terima uang suap, 30 keping uang perak. Tuhan Yesus sudah kasih kesempatan berkali-kali, Yudas tetap keraskan hati. Sekarang, gimana bicara dengan inner circle, orang yang ring satu. Kalau masih ada manusia yang namanya Yudas Iskariot, yang jelas-jelas dia bukan bagian dari milik Allah.
Maka jelas Rasul Yohanes menulis pasal 14, 15, 16, 17, 4 pasal panjang lebar bicara tentang kedekatan, keintiman Yesus Kristus tanpa adanya Yudas. Ini yang saya katakan bagian pertama, saudara. Tuhan dari dulu, sekarang, sampai kekal selalu memisahkan, menguduskan, memisahkan, menguduskan. Masih ingat kisah lalang dan gandum. Kenapa Tuhan harus ngomong ada lalang, ada gandum? Ada kambing, ada domba. Ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik. Ada orang jahat, ada orang benar. Semuanya ini terjadi pemisahan. Kita nggak suka dengan bagian ini. Saya nggak suka loh Pak dipisah-pisahin. Saya maunya kumpul terus. Itu sebabnya banyak orang bergumul. Ketika dia maunya kumpul tanpa dia mengerti tentang Allah yang menguduskan. Memang tabrak dengan natur kita yang ya tadi makan nggak makan yang penting kumpul. Padahal jelas ketika Allah memiliki saudara, memiliki saya, pasti kita dipisahkan. Kita disucikan dari dosa, pelanggaran. Saya nggak mau. Ya udah, seperti Yudas pergi. 11 murid masih mau, walaupun nggak lebih baik dari Yudas. Siapa bilang Petrus lebih baik daripada Yudas? Dia jelas-jelas kurang ajar dengan Yesus Kristus. Justru ketika Tuhan bilang, aku mau mati di sana menderita, Petrus bilang jangan, sekali-kali, nggak boleh. Nanti aku bagaimana? Gue gimana dong nasibnya? Ini kan bicara tentang kepentingan diri sendiri. Petrus nggak mau. Nanti jabatan aku kehilangan jabatan, posisi. Kalau engkau mati bagaimana aku? Itu kata Petrus. Yudas nggak pernah ngomong begitu. Thomas, wah lebih dahsyat lagi. Udah tiap hari lihat mujizat, Yudas juga ada di sana. Thomas bilang, sebelum aku cucukkan nih jari aku, langsung, nggak mau dengar kata orang. Aku pengen langsung rasain apakah benar yang dikatakan, benar-benar disalib, benar-benar dipaku. Katanya pakunya bukan di telapak, tapi di ujung supaya nggak jatuh, robek. Aku pengen colok, lambungnya pernah ditombak, aku pengen rasain. Lobangnya seperti dalamnya seperti apa itu? Itu Thomas. Petrus, murid-murid yang lain sama. Maka Yudas seperti saudara dan saya. Kita nggak lebih baik dari orang lain. Kita pikir kita paling berjasa di gereja ini. Kita paling berperan dalam gereja ini. Aku paling banyak kerja keras bagi keluargaku. Nggak ada saudara. Kita semua nothing, gak ada apa-apanya. Kalau Tuhan tidak memisahkan saudara, saudara dan saya gak akan ada apa-apa. Gak jadi apa-apa. Itulah sebabnya kita bersyukur karena berulang kali dari sejak zaman dulu Allah memisahkan satu hari, hari perhentian yang disebut Sabat, itu artinya rest, kamu istirahat. Tapi kita seringkali aku gak mau istirahat. Aku mau kerja terus, 7 kali 24 jam. Pokoknya aku terus. Ya berarti saudara dan saya belum milik Tuhan. Tapi kalau kita milik Tuhan, hati kita resah. Tuhan udah bilang, pisahkan satu hari. Karena kamu adalah milikku. Tadi saya sudah ingatkan, satu hari di dalam penghakiman Allah akan terjadi pemisahan. Tidak bisa tidak, suka tidak suka. Kita mungkin akan terkejut, kok orang itu kayaknya dulu aktif melayani, kok orang itu rajin jadi pengurus, jadi pendeta, penginjil, majelis, penatua, kok nggak ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Itu jemaat yang setia, kok nggak ada di sorga. Makanya hari ini Tuhan ingatkan saudara, renungkan baik-baik, apa artinya Tuhan memisahkan. Tuhan itu kudus. Bagian kedua, Sabat, perhentian ini, hari ini yang Tuhan sudah pisahkan, dulu hari ketujuh jatuhnya hari Sabtu. Maka teman-teman dari Advent kebaktiannya hari Sabtu ketujuh. Tapi sejak di dalam perjanjian baru, hari kebangkitan Kristus, the Lord's Day, hari pertama,
Tuhan jadikan hari perhentian. Maka orang-orang datang beribadah pergi ke bait Allah pada hari kebangkitan. Itulah hari Minggu yang saudara dan saya datang. Seluruh anak Tuhan datang. Akan ada pertanyaan, Pak, gimana kalau saya kerjanya hari Minggu? Bapak saya enak pendeta, penginjil kerjanya hari Minggu. Kalau aku pekerjaannya ini itu yang berkaitan dengan celebration, sebagai wedding organizer, dan semua yang terkait di dalamnya. Aku justru hari Minggu. Bagaimana Pak? Saya pun pernah tanya itu kepada seorang dosen profesor ketika kuliah, dan dia menjawab, Tuhan itu baik. Dia bisa memberikan sebuah toleransi satu hari Minggu. Setidaknya kamu cari hari perhentian. Kalau memang dia dokter operasi, dia seorang dokter yang melakukan operasi, hari Minggu, gak bisa operasi karena ini hari Sabat. Hari aku gak boleh melakukan apa-apa. Tapi dia bisa datang hari Kamis atau hari Sabtu. Tapi jangan jadikan alasan. Seringkali orang dikasih kelonggaran, celah, justru masuknya ke celah itu terus. Itu exception yang Tuhan berikan supaya kita dapat tetap beribadah kepada Tuhan. Tapi secara keseluruhan mari kita datang satu hari, di hari Sabat, hari yang Tuhan sudah nyatakan. Untuk apa saudara? Keluaran 31 ayat ke-16 saya bacakan bagi saudara. Maka haruslah orang Israel memelihara. Jadi hari perhentian, hari Sabat, hari Minggu, hari ibadah itu harus dipelihara oleh orang yang adalah milik Tuhan. Israel ini, saudara dan saya adalah Israel rohani, zaman ini milik Tuhan. Merayakan Sabat perhentian, satu generasi, dua generasi, tidak. Tetapi lintas generasi. Turun-temurun menjadi apa? Perjanjian yang kekal. Jadi perjanjiannya bukan MOU 10 tahun ya sama Tuhan ya. Nanti kalau udah umur 60 gak perlu lagi, enggak. Tapi ini MOU seumur hidup. Perjanjian dengan Tuhan, covenant, perjanjian yang eternal, yang kekal. Maka saudara, ketika kita sudah milik Tuhan, mari kita berkomitmen dengan diri kita dengan Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, di dunia ini aku bisa menikmati hari yang Tuhan sudah pisahkan. Engkau memisahkan aku, sekarang aku mau beribadah kepadamu. Walaupun ada orang-orang yang ditulis oleh kitab Amos, dia ada di gereja, dia ada di bait Allah. Baca Amos 8 ayat 5. Orang-orang ini ada di bait Allah, ikut di dalam hari beribadah, tetapi pikirannya apa? Amos 8 ayat 5. Dan berpikir, bilakah hari Sabat berlalu? Supaya apa? Supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Hari Senin sampai hari Sabtu memang sudah curang. Hari Minggu masih mau curang, tapi harus ke gereja, kurang lebih kayak gitu. Maka orang-orang ini ada di gereja, dia bilang, aduh lama bener sih Pak Pendeta khotbahnya, cepetan 30 menit aja, 15 menit kalau bisa, kelamaan ini. Saya pernah khotbah di satu gereja, saya khotbah 30 menit, pendetanya bilang begini, pemimpinnya, Pak cepet amat. Maunya berapa? 1 jam. Kemarin pembekalan 2 jam. Kayaknya konsentrasi saudara kalau saya perhatikan 15 menit pertama semangat, 15 menit kedua masih oke, 15 menit ketiga udah mulai 5 watt. Kapan Pak Pendeta? Lama bener kalau gembala yang khotbah. Gua suka tuh yang pendeta itu tuh cepet kelarnya. Gua udah capek Senin sampai Sabtu kerja ngedengerin bos. Sekarang hari Minggu gue mesti dengerin pendeta lagi. Aduh gue capek. Saudara gak sendiri, di sini sih gak ada. Di zaman kitab Amos dia katakan, aku berpikir kapan ini? Kapan selesainya nih khotbah? Kapan selesainya nih ibadah? Kapan kelarnya hari Sabat? Ngapain? Aku pengen dagang lagi, jualan terigu, jualan
macam-macam pada waktu itu terigu yang dijual, mengecilkan eva, membesarkan sikal, ini timbangan semua. Sekarang kalau timbangan tradisional bisa dimainin, elektronik mungkin agak sulit, dia mainin itu supaya aku bisa bisnis dengan cara yang curang, dengan neraca palsu. Jadi apa yang terjadi sekarang sudah terjadi dulu dan akan terjadi terus. Tapi Tuhan tetap, aku Allah yang menguduskan. Mau saudara ada di gereja sambil main handphone, ngeliat TikTok, ngeliat Instagram, lama bener Pak Pendeta. Ini saudara ada rekaman, jadi saya pun bisa melihat siapa yang suka main handphone, saya juga nggak tahu. Handphone itu lagi lihat TikTok, lagi lihat Instagram, lagi mau dagang, atau lagi buka Alkitab. Saya keinget firman Tuhan itu, ya Alkitabnya di sini juga. Itu makanya saya minta sama AI, bikinin dong. Jemaat yang pada lihat handphone, dibikinin semua, pada nyala semua. Kok nyala semua, ya udah biarin deh. Karena lagi pada lihat ini, cuma kan saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu nggak? Kalau saudara bukan dari ibadah sama saya loh. Saudara tuh nggak lagi kebaktian sama saya. Saudara lagi memelihara dan merayakan hari Sabat, hari perhentian. Kepada siapa? Kepada Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kepada Yesus Kristus yang mati dan berkata tetelestai, sudah berakhir. Yang sebentar kita makan, minum melalui tubuh dan darah yang dilambangkan dengan roti dan air anggur, kita dipersatukan dengan community of the saints, orang-orang kudus yang mungkin sudah tidak ada. Jadi sekali lagi, saudara, kebaktian ke gereja bukan karena saya, bukan buat saya, bukan buat pengurus, tapi untuk merayakan, menikmati Tuhan. Amin, saudara. Ini yang banyak orang gak bisa amin. Makanya tadi waktu saya aminnya cuma berapa orang. Karena kita bergumul, aku lagi nyari kerjaan Pak, Bapak sih enak. Mungkin ada yang ngomong gitu, saya lagi bergumul Pak. Istri saya gimana, anak saya gimana, menantu saya gimana, cucu saya gimana. Saudara bisa tambahin terus lah, saya juga bisa tambahin terus. Masing-masing kita punya pergumulan. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, kita benar-benar harap. Dulu Ibu Nelly almarhum sering ngomong, aduh Pak, lagu face to face. Saya berapa kali rekam lagu itu, muka dengan muka. Saya bilang dengan Ibu Nelly Cendana almarhum, sabar Ibu Nelly, nanti akan face to face. Sekarang beliau sudah face to face dengan Tuhan. Tapi saudara, face to face-nya sama saya, ya kan? Face to face, makanya muka harus lihat muka. Face to face, sementara saya mewakili Tuhan untuk menyampaikan firman. Satu hari face to face with our God, our Lord Jesus Christ. Inilah kerinduan kita. Maka orang-orang di dalam zaman itu, ya memang gak bisa dipungkiri saudara. Ada orang-orang yang tetap ngotot. Pokoknya gak bisa. Gua harus tetap pikirin bisnis gua. Gak bisa, ini kepikiran terus, semalam aja belum beres, sekarang masih belum beres. Ya ke gereja lah. Tapi waktu aku dengar firman, waktu ibadah, ya handphone tetap, ya pendeta juga gak tahu aku lagi buka apa. Sekali lagi, saya memang gak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan akan menghakimi saudara, Tuhan akan menghakimi saya. Apakah kita sungguh-sungguh sedang beribadah kepada Tuhan, atau beribadah seperti Amos pasal 8 ayat 5. Harap di tempat ini tidak ada. Orang yang melanggar pada waktu itu, di dalam Yeremia 25, Yeremia 29 dikatakan, karena kamu tidak menghargai perintah Tuhan untuk memisahkan satu hari sebagai hari perhentian datang kepada Tuhan, dikatakan, aku akan membuang kamu. Berapa tahun saudara? 70 tahun. 70 tahun dibuang. Menariknya di dalam Imamat 26, 2 Tawarik 36, nanti saudara baca sendiri, dikatakan, supaya kamu melanggar, aku pikirkan, kata Tuhan,
seluruh ciptaan. Tadi waktu Pak Yakub nyanyikan ada alam ciptaan, semua kita menikmati ciptaan dengan puji-pujian itu. Supaya tanah ciptaan juga menikmati istirahat. Saudara pikir cuma saudara dan saya yang istirahat? Tuhan juga mikirin tanah. Maka selama pembuangan 70 tahun, Yeremia 25, Yeremia 29 katakan, supaya tanah pun tanah istirahat. Kok tanah istirahat? Iya, karena kalau saudara tanam pohon, panen itu tanah kasih nutrisi terus. Istirahat supaya dia bisa recovery. Tanah, tempat tanaman, Tuhan juga pikirkan. Apalagi saudara dan saya. Amin saudara. Maka saya sangat bersuka cita ketika Musa bilang kepada orang Israel, sebelum hari Sabat, besok hari Sabat, kamu gak boleh ini, gak boleh itu, kamu hari ini, hari terakhir boleh kumpulkan itu roti mana. Kenapa? Karena besok kamu gak boleh kumpulkan roti yang turun, roti mana itu. Mereka bilang, nanti gimana kalau busuk? Gimana kalau busuk? Karena kami mestinya ambil roti, kerja pada hari Sabat. Tuhan bilang, no, gak usah, nanti aku akan pelihara. Maka ketika orang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan buktikan hari Minggu, hari Sabat, waktu itu hari Sabtu, hari ke-7, Tuhan kasih double portion. Berkatnya didobelin supaya apa? Supaya umatnya bisa datang beribadah kepada Tuhan. Udah begitu pun, udah lihat langsung pun masih juga ngeyel. Masih juga gak mau. Ya udah, buang aja 70 tahun. Baru mereka sadar bahwa hari perhentian adalah hari yang Tuhan sudah tetapkan. Bagian yang terakhir, bagian ketiga, saya mau ajak saudara, lalu Tuhan cara menguduskan saudara gimana? Selain dengan hari Sabat, hari perhentian, lalu Tuhan menguduskan, memisahkan saudara supaya tetap murni, suci, tetap bernilai di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Ada dua hal saudara. Pertama, Yohanes 15 ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ternyata cara Tuhan memisahkan, menguduskan miliknya dengan bukan miliknya adalah dengan firman. Dengan firman. Sekali lagi, dengan firman. Maka orang yang tidak suka baca firman, tidak suka dengar firman, ya kotor terus dia. Atau saya dengar firman, tapi saya gak kuat, saya pindah. Kenapa? Firmannya terlalu keras. Maksudnya keras, ya terlalu mengoreksi saya. Justru tadi saya bilang, kalau kita terkoreksi, kita bersyukur. Berarti saraf-saraf rohani kita masih hidup. Kalau udah mati, waduh, copot sini, copot sana. Seperti orang sakit lepra tadi, udah rusak. Kalau kita masih sakit, nyeri, berarti sistem saraf kita masih hidup. Maka saudara mesti rindu firman. Tuhan Yesus sudah katakan, kamu memang sudah bersih. Siapa yang membersihkan? Tuhan Yesus lewat firman. Jadi setiap kali saudara baca Alkitab, baca firman dengan sungguh-sungguh, firman itu menyucikan. Kemarin saya ketemu dengan satu ibu ketika nunggu mobil gereja direparasi, ada kerusakan. Ngobrol-ngobrol, saya suka cari teman bicara sambil nunggu. Saya nggak mau nunggu seperti orang bengong gitu ya. Kan banyak orang bengong. Bengong itu negatif saudara. Jadi ngapain kamu? Enggak, gue lagi bengong. Tadi ada satu ibu, saya lagi ini, Pak Randy lagi ngapain? Melamun, bengong. Enggak, saya lagi mikirin firman, lagi mikirin apa. Bengong itu nothing, enggak ada yang dipikirin, bengong dia. Akhirnya saya deketin satu ibu, sambil mobil lagi dibetulin. Singkat cerita, dia cerita tentang gimana ya caranya, dia bilang. Gimana caranya? Saya pengen deket loh Pak sama Tuhan. Dulu saya bukan orang percaya dari agama lain. Suami saya sakit, terus suami saya dapat lawatan Tuhan, sekarang udah meninggal. Terus akhirnya jadi orang percaya. Dulu saya tentang dia. Anak saya juga satu-satunya suruh saya kenal Tuhan ke gereja. Saya nggak mau. Sekarang akhirnya saya jadi orang Kristen.
Nah gimana Pak supaya saya makin dekat, makin dekat, makin dekat. Terus apalagi Bu, sekarang anak saya. Dulu suruh saya ke gereja, percaya Tuhan. Sekarang anak saya pahit, gak mau. Jadi gimana? Tolong doakan Pak. Namanya si X. Tolong doakan supaya dia kembali datang ke gereja. Nah makanya hari Jumat yang lalu, Bapak Ibu Saudara ikut doa Jumat, saya bilang tolong doakan. Ada seorang pemuda, dulunya rajin, ajak mamanya ke gereja. Sekarang dia sudah tidak mau lagi. Kemungkinannya apa Saudara? Ya ini, gak mau firman. Aku gak mau firman itu buat apa? Padahal firman itu terus menyucikan, menguduskan bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan. Tidak ada cara lain. Maka yang kedua, selain firman, kita mesti datang di dalam persekutuan. Saya sering ingatkan Ibrani. Kitab Ibrani katakan jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Seperti dibiasakan oleh banyak orang. Sekarang memang ada hybrid, ada ibadah online. Tapi kalau saudara terus menerus ibadah online, saudara berarti kena COVID, gak sembuh-sembuh. Atau kemungkinan yang lain ya karena kendala tertentu, sakit, ya itu kita bisa pahami. Tapi selama kita masih bisa bergerak, ya kita perlu bersekutu. Gak bisa hanya, kenapa orang udah sekarang teknologi video call anytime, anywhere, kita bisa langsung ngomong. Tetap mesti ketemu, kita mesti bersentuhan, karena kita manusia sih. Kita kan bukan robot, bukan AI. Kemarin dari satu ibu, aku hampir aja dibohongin sama AI. Lu kenapa Bu? Dia cari mana barang yang murah. Terus si AI tunjukin tuh di satu toko di Pasar Kenari katanya ada yang murah. Karena bosnya suruh cari, pokoknya cari yang paling murah. Udah murah, cari yang paling murah. Udah dapat, deh, untung dia belum transfer. Waktu mau transfer, suruh rekannya, coba kamu lihat dulu tokonya yang dikasih tahu sama AI. Enggak taunya tokonya udah tutup. Jadi hati-hati, saya bilang jangan cepat-cepat transfer, kecuali transfer ke BTN gereja. Udah jelas, itu BTN, GKRI, Kelapa Gading transfer, gak usah nanya-nanya, ini bener apakah ini AI, ini apakah BTN. Enggak, itu udah jelas, ini bendaharanya ada, pengurus ada semua, saya juga gak ngurus keuangan, transfer ke BTN, GKRI, Kelapa Gading, gak usah ragu-ragu, kan ada QRIS-nya juga. Saudara, waktu saya renungkan bagian ini Tuhan itu terlalu baik. Terlalu baik. Yang lalu Tuhan sudah pelihara kita. Yang di depan Tuhan sudah jamin hidup kekal. Terus sementara dalam dunia ini gimana? Dia pelihara kita enggak? Kayaknya nanti deh. Sekarang Tuhan enggak pelihara. Kemungkinan saudara enggak suka baca Alkitab. Kalau saudara baca Alkitab baik-baik lakukan. Kita makin hari makin hancur hati. Makin hancur hati. Pernah lihat Silverman? Halo, Kelapa Gading kan banyak Silverman. Dia cuma tiba-tiba habis selesai 2 menit, ada aja yang ngasih. Mungkin gak Silverman-nya mati. Kenapa? Gak ada yang ngasih. Dia mati kelaparan. Gak mungkin. Jadi jadi Silverman aja. Diem aja tuh cuma begini disemprot atau dicet. Gak mati saudara. Masa sih Tuhan gak pelihara kita? Amin saudara. Gak mungkin Tuhan gak pelihara. Ya gak perlu jadi Silverman. Tapi maksudnya orang itu aja Tuhan pelihara. Kenapa kita gak dipelihara? Burung-burung di udara. Di sini setelah dipotong, ditebang, burung-burung suka lewatnya mungkin agak ke atas gitu. Saya suka liatin. Iya ya Tuhan pelihara burung. Dulu suka juga nempel-nempel di pohon-pohon yang udah ditebang ini. Supaya gereja kelihatan, supaya saudara bisa kasih tahu, aku beribadah di situ tuh yang di Hook. Yang mana nggak kelihatan? Nggak ada alasan lagi. Sekarang udah kelihatan, tebang semua pohonnya, biar kelihatan GKRI Kelapa Gading. Nggak ada alasan lagi kita bilang nggak ada. Dia bilang nggak ada Pak, ada tuh. Sampai mobil pun dibersihin kalau hari biasa sama Pak. Koordinasi dengan Pak RW di sini. Saudara, Thomas Watson, seorang teolog berkata. Yang kedua, seperti saat ini kita datang beribadah, mau di berbagai tempat, lagi di mana,
hati kita. Tuhan, aku rindu deket datang sama Tuhan. Mau ada di Kelapa Gading, mau ada di Serpong, mau ada di luar negeri apa. Aku rindu datang pada Tuhan. Karena Tuhan pisahkan. Bukan hanya Tuhan pisahkan, Tuhan berkatin. Kurang apa lagi saudara? Kita aja yang keras kepala, yang maunya sendiri. Akhirnya kita nanggung sendiri kesalahan kita 70 tahun. Harap tidak usah 70 tahun, kalau 70 tahun kita udah gak ada ya. Maksudnya di Babel Tuhan hukum 70 tahun. Ketika bagian terakhir ini merenungkan apa yang dikatakan oleh Thomas Watson, 6 hari lamanya kamu mengarahkan pandanganmu ke dunia ini. Dengan usaha, kerja, dagang, kantor, apapun kegiatan kita. Di hari perhentian mari menengadah. Arahkan mata kepalamu ke sorga, ke atas. Jangan ke bawah terus. Waktu Thomas Watson ngomong begitu, saya renungkan benar. Kalau kita tidak ada hari untuk memandang sorga, melihat Tuhan, pasti kita hilang, kita lupa. Tuhan itu sudah amat sangat baik, 1/7, kita masih curi juga yang 1. Saya kadang-kadang sedih melihat orang sudah diberkati, ditolong oleh Tuhan malah hilang dari hari beribadah kepada Tuhan. Sedih. Maka kemarin dalam komsel dengan youth saya bilang, kalau kamu berdoa, minta didoakan supaya ada pekerjaan, saya doakan supaya Tuhan berkatin. Tapi kalau kamu sudah diberkati, dapat pekerjaan yang youth, terus Pak, sorry Pak Pendeta, repot, hari Minggu juga mesti kerja. Saya doa lagi, Tuhan ambil aja lagi. Karena gara-gara dia kerja, dia gak bisa datang kepadamu. Kan dari Engkau, saya doanya gampang aja. Kan berkatnya dari Tuhan. Kalau gara-gara ini dia malah jauh dari Tuhan, saya doanya, Tuhan deketin dia lagi. Caranya ambil lagi aja kerjaannya. Maka kita mesti minta hikmat sama Tuhan. Gimana ya Tuhan? Saya punya tanggung jawab, saya punya ini. Tapi saya tahu ini anugerah Tuhan. Perintah Tuhan harus saya jaga, pelihara, Engkau menguduskan, memisahkan aku. Supaya bukan hanya saat ini aku menikmati Engkau, tapi di dalam kekekalan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita koreksi hati, pikiran kita masing-masing, siapapun kita. Memahami Allah yang menguduskan, apa yang ada dalam pikiran dan hati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hari yang Tuhan pisahkan. Terima kasih kami dipisahkan dari orang-orang yang bukan milik Tuhan. Supaya kami datang kepada Tuhan. Supaya kami disucikan, dikuduskan, dan diberkati oleh Tuhan. Sementara ada orang-orang yang ketika sudah menikmati berkat, justru lari, lupa. Pada orang-orang seperti ini, Tuhan ingatkan mereka. Supaya mereka jangan dibuang 70 tahun seperti Israel di Babel. Kiranya Engkau memakai setiap kami menjaga hidup suci, hidup yang bersih. Kalau ada yang kotor, Tuhan sucikan dengan firman. Kalau ada yang tidak berkenan, Tuhan sucikan ketika kami datang beribadah kepadamu. Bicara kepada setiap pribadi termasuk kepada hamba-Mu. Supaya kami dipisahkan bukan untuk disingkirkan seperti Yudas, tetapi kami dipisahkan untuk menjadi warga kerajaan sorga, menjadi pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, karena Engkaulah gembala, kami adalah domba-domba, kawanan Engkau sendiri, gembala yang baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sambil tetap bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menaikkan pujian atas bukit yang jauh. Ada salib yang berat, Tuhan menanggung segala dosa pelanggaran kita. Atas bukit yang jauh ada salib yang berat, tanda laknat dan dosa kita. Yesus Anak Allah yang tidak bersalah sudah mati ganti dosaku. Peluk kayu salib Tuhan, sampai Tuhan bawaku pulang. Kalau Yesus Tuhan ku datang, kayu salib diganti menang. Saya persilakan Ibu Pendeta Moili untuk membacakan teks perjamuan Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus kita pagi ini, saya akan membacakan untuk kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dan mempersiapkan hati, bisa berbagian di dalam perjamuan Tuhan. Bagi yang belum, bisa mendaftarkan kepada majelis.
Saya undang untuk petugas yang akan mengedarkan roti dan air anggur, sementara kita naikkan pujian ini sekali lagi. Atas bukit yang jauh, ada salib yang berat, tanda laknat dan dosa kita. Yesus anak Allah yang tidak bersalah, di dosaku ku peluk kayu salib Tuhan, sampai Tuhan bawaku pulang. Kalau Yesus Tuhan ku datang, kayu salib diganti. Saudara boleh berdoa masing-masing di hadapan Tuhan, memeriksa hati pikiran, sementara musik memainkan dengan lembut setengah suara. Untuk pujian ini boleh mengiringi perenungan kita di dalam perjamuan Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Setelah saudara menerima roti dan air anggur, saudara kembali boleh berdoa kepada Tuhan. Bagaimana perjalanan iman kita 1 bulan beberapa minggu terakhir ini? Apakah kita sudah mengikuti firman yang mengoreksi, menegur, memelihara iman kita tetap menjadi miliknya? Atau kita berontak, kita tidak mau, kita melawan Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi satu dengan seluruh orang percaya di segala tempat, segala abad, duduk semeja dengan Dia, supaya di dalam kekekalan kita pun akan bersama-sama dengan Dia. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap anak-anak. Salibnya, salibnya selamat. Oleh darah Yesus.
Saudara-saudara yang sudah menerima roti dan anggur, saya undang bangkit berdiri. Kalau ada yang terlewat boleh mengangkat tangan. Sudah semua, mari kita datang kepada Tuhan. Pegang roti di sebelah tangan kanan kita. Roti ini Tuhan Yesus katakan adalah tubuhku yang diserahkan untuk kamu, untuk pengampunan dosa. Bagaimana hidup kita dengan tenaga kita, tangan kita, pikiran kita, kaki kita, kemana kita melangkah, apa yang kita kerjakan. Apakah kita kerjakan itu untuk Tuhan atau untuk diri sendiri, kelompok kita, keluarga kita, atau kita tahu kita berikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah roti ini boleh membawa kita ke kayu salib ketika Tuhan Yesus mengorbankan seluruh yang ada dalam dirinya, menderita bagi saudara dan saya. Seharusnya kita datang tersungkur, mengucap syukur dan bertanya, Tuhan, apa yang dapat aku perbuat bagimu? Mari kita memegang roti dan mengingat perkataan Tuhan Yesus. Roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa. Oleh karena itu, ambillah dan makanlah. Mari kita makan bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala pengorbanannya bagi kita. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan berisi air anggur, setelah tubuhnya diberikan untuk disalibkan. Dari kepala dimahkotai duri, dari kedua tangan dan kaki dipakukan, dari lambung ditombak mengalir darah. Tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Darah menunjuk kepada kehidupan. Kehidupan Kristus diberikan kepada saudara dan saya, supaya kita memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Kiranya kita boleh terus menggumuli hidup kita dengan seluruh hidup, darah, tubuh yang sudah saudara dan saya terima. Kita terus berdoa supaya Tuhan menolong kita memakai seluruh tubuh, waktu, tenaga, pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus Kristus disalibkan, dia mengambil cawan berisi air anggur dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Oleh karena itu ambillah dan minumlah. Mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah perbuat buat kita. Mari kita minum bersama-sama. Silakan Pak Tatang berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami diingatkan kembali akan kasih dan pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Di mana kami yang seharusnya yang Kau musnahkan, kami yang seharusnya sangat tidak layak Engkau selamatkan ya Bapa. Tapi karena kasih-Mu yang tak terbatas dan tak terhingga, sehingga Tuhan menyelamatkan kami ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu itu ya Tuhan, dan pengorbanan-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami, boleh mengalir dalam hidup kami, dalam segala aspek kehidupan kami ya Bapa. Di dalam hari-hari yang akan kami jalani, dalam setiap panggilan yang Tuhan sudah berikan dan tetapkan bagi kami, dalam setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi atas kami, kiranya kasih dan pengorbanan-Mu terus kami ingat di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami nyatakan dalam segala sikap, kata, dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk waktu yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Secara khusus kami boleh diingatkan kembali akan kasih dan pengorbanan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian nomor 2 tadi untuk mengakhiri puji
ibadah kita pada pagi ini. Suci, suci, suci Allah Maha Kuasa. Kita naikkan pujian ini dengan bersemangat. Nanti bait ketiga saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama. Mungkin nadanya dinaikkan satu. Suci, 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 kaum kudus tersungkur, kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat, segenap malaikat sujud menyembahmu, Allah yang ada selama-lamanya. Bait yang ketiga, saudara diundang untuk berdiri. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita, katakan kepada Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita akhiri dalam doa. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah sesuai dengan janji-Mu, Engkau sendiri yang menguduskan, memisahkan dosa, memisahkan kami, supaya kami semakin layak untuk mendekat kepadamu. Berkati jemaat-Mu ketika mereka melakukan aktivitas mereka, setelah mereka datang kepadamu, di dalam usaha, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang sedang bergumul dengan relasi suami, istri, orang tua, mertua, menantu, anak, cucu. Tuhan, berbelas kasihan kepada kami, karena kami semua masih dalam dunia. Kami masih ada pergumulan, namun kami bersyukur Tuhan sudah berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau sampai akhir zaman, dan kami tetap bisa memuliakan Tuhan dalam seluruh konteks pergumulan kami masing-masing. Dan ajar kami terus berdoa seperti Tuhan Yesus Kristus mengajar murid-muridnya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari sorga. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.